Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini, baik rekan-rekan muda sekalian, kita bersyukur pada Allah melanjutkan lagi kali ini pertemuan ke-12. Insyaallah besok sekitaran maghrib nanti tunggu di medsos Urmaiso, ada kuis berhadiah dengan total hadiah 2 juta rupiah. Nantinya silakan pantau terus, standby, yang duluan menjawab benar semua dari soal-soal yang diberikan, mungkin sekitar 10 soal ya, dan langsung bisa ketahui hasilnya ya. Nantinya akan diumumkan juga segera. Dan nanti kami minta identitas lengkap untuk prosedur mendapatkan hadiah tadi. Pembahasannya 12 hadis yang telah, atau 12 pertemuan yang telah kita bahas sampai malam hari ini. Kali ini kita bahas tentang nikah karena terpaksa. Ada beberapa bentuk nikah yang bermasalah. Terlebih dahulu kita lihat di hadis bahwasanya wanita itu tidak bisa jadi wali untuk dirinya sendiri. Hadis 988 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuzawwijul mar'atu al-mar'ata wa la tuzawwijul mar'atu nafsaha. Perempuan itu tidak boleh menikahkan perempuan lainnya dan tidak boleh pula menikahkan dirinya. Jadi sama perempuan tidak bisa jadi wali, juga tidak bisa pula seorang wanita menikahkan dirinya sendiri. Artinya dia jadi wali untuk dirinya sendiri, tidak diperkenankan. Hadis ini riwayat Ibnu Majah dan Daruqutni dan perawinya Siqqah. Hadis ini jadi dalil bahwa seorang wanita dia tidak punya wilayah perwalian dalam hal nikah. Maka dia tidak bisa menikahkan dirinya sendiri. Dia kabur kemudian jadi wali untuk dirinya sendiri, nggak bisa. Dan juga tidak bisa jadi wali untuk wanita lainnya. Kemudian nikah yang berikutnya lagi, ada yang bermasalah lagi, yaitu disebut dengan nikah syigar. Hadisnya berikut ini dari Nafi' dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anis syigar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari pernikahan syigar. Syigar. Apa itu syigar? Di sini terangkan dalam hadis, wasyigaru ayyuzawwijar rajulu ibnatahu ala ayyuzawwijahul akharu ibnatahu wa laysa bainahuma shadaqun, muttafaqun alaih. Syigar itu adalah seorang menikahkan putrinya pada yang lain dengan syarat
yang lain itu juga menikahkan putrinya pada dirinya. Jadi kawin silang. Si A ini punya anak perempuan, si B ini punya anak perempuan, dia mau nikahkan ini pada si A ini ya. Asalkan yang anak putrinya juga dinikahkan pada dia. Walaysa bainahuma shadaqun, dan di situ tidak ada mahar. Situ tidak ada mahar. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wattafaqa bin wajhin akhar ala anna tafsir as-sigar min kalami Nafi. Dan keduanya di sini sepakat, yaitu Bukhari Muslim, dari riwayat yang lainnya bahwasanya tadi kalimat definisi syigar itu adalah dari perkataan Nafi'. Nah, dari sini para ulama simpulkan faedah yang pertama, faedah dari hadis yang pertama, ini larangan bentuk nikah syigar. Larangan sini konsekuensinya haram. Ya. Larangan ini konsekuensinya haram. Bahkan di sini konsekuensinya haram berdasarkan ijma' para ulama. Apakah konsekuensi dari haram ini mengakibatkan akadnya jadi batal? Ada dua pendapat dalam hal ini. Ada pendapat yang mengatakan an-nahyu yaqtadil fasad, larangan itu menunjukkan batal. Namun ada pendapat yang kedua, nikahnya itu sah, namun karena tadi kan tidak ada mahar, maka ditetapkan mahar misl. Ditetapkan mahar semisal. Jadi tidak boleh cuma-cuma saja. Nikahnya sah tetapi harus ada mahar. Ini perkataan dari Abu Hanifah dan sekelompok dari ulama Al-Laits, Abu Thawr, Tabari. Setelah itu pendapat dari Imam Ahmad. Sedangkan larangan yang dimasukkan dalam hadis itu larangan karohah. Larangan karohah ini adalah larangan makruh. Nah, sekarang apa sebabnya nikah sigor ini dilarang? Ingat ya, tadi nikahkan si A ini punya anak putri, si B punya anak putri. Si A ini bilang, anak putri saya bisa nikah denganmu, asalkan anak putrimu juga nikah dengan saya gitu, tanpa ada mahar. Nah, sekarang para ulama punya pembahasan lagi, sebab terlarangnya nikah ini kenapa? Ada yang menyatakan pertama, sebabnya itu karena tidak adanya mahar. Ya, karena tidak adanya mahar. Yang kedua, ada yang mengatakan ilatnya atau sebabnya itu karena masing-masing itu saling menyaratkan. Ini yang si A ini buat syarat, tadi yang saya bilang lagi si B itu buat syarat. Jadi karena ada syarat seperti itu, nah ini yang jadi masalah. Dan ini termasuk, kata para ulama, ini zalim pada si perempuan. Ya, si A ini punya anak putri, itu mungkin senang dengan ini, tapi kan belum tentu yang anak putrinya ini kan senang dengan si laki-laki itu. Tapi dibuat syarat kayak gitu. Menzalimi si perempuan. Dan juga ini nanti buat konflik, pertengkaran, cekcok. Nah, itu yang jadi sebab kenapa di sini nikah ini jadi bermasalah. Ya, ujungnya kita dapat katakan ini juga nikah karena terpaksa gitu. Ya, nikah karena terpaksa. Ya, tadi ada unsur kezaliman, maka ada keterpaksaan di situ. Nah, ini tidak dibolehkan. Karena sudah kita bahas, ketika gadis saja menikah, itu dengan izinnya itu dengan diamnya. Kalau dengan janda, yang kemarin kita bahas, janda ini mesti diajak rembuk dulu. Maka tidak boleh ada paksaan.
jadi dalam menentukan ini tidak boleh dipaksa ketika itu. Nah sekarang tentang masalah gadis yang dipaksa ketika nikah. Di sini hadis berikutnya lagi, berarti ini hadis yang ketiga untuk malam hari ini. Itu dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya anna jariyatan bikran atatin Nabiy sallallahu alaihi wasallam fadzakarat anna abaha zawwajaha wa hiya karihatun fa khayyaraha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Fa khayyaraha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Ibnu Majah wa illa bil irsal. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya ada seorang gadis menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu menceritakan bahwa ayahnya menikahkannya dengan orang yang tidak ia sukai. Nah, itu lihat. Jadi wanita ini dipaksa nikah dengan orang yang tidak ia sukai. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi hak kepadanya untuk memilih. Jadi asalnya tadi tidak boleh dipaksa, kemudian wanita ini silakan kamu pilih bagaimana. Kamu punya khiyar di situ, pilihan di situ. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah dan punya illat. Hadis ini dianggap sebagai hadis yang mursal. Nah, kesimpulannya dari hadis ini, kita simpulkan seorang gadis yang sudah balik tidak boleh dipaksa untuk nikah. Ya. Seorang gadis yang sudah balik, ingat sudah balik ya, tidak boleh dipaksa untuk nikah. Tidak boleh bapaknya yang maksa, tidak boleh pihak lainnya dari walinya juga yang maksa. Pokoknya harus dengan izin dari gadis tersebut. Dia setuju atau tidak? Jika dia setuju, maka tidak jadi masalah. Sebenarnya kita lihat pada hadis sebelumnya, la tunkahul bikru hatta tusta'dzana. Tidak boleh seorang gadis itu dinikahkan kecuali ya sampai diizinkan oleh dia. Juga ada hadis yang katakan al-bikru yasta'dzinuha abuha. Seorang gadis itu bapaknya minta izin dulu pada gadis ini untuk menikah. Jadi kesimpulannya tidak bisa memaksa seorang wanita untuk nikah. Ya, tidak bisa memaksa seorang wanita itu untuk nikah. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang kita bahas untuk 3 hadis dan faedahnya secara singkat pada kesempatan malam hari ini. Sekarang saya lanjut ke tanya jawab. Nanti insya Allah besok malam tetap ada kajian malam Sabtu seperti biasa. Kajiannya nanti dengan tema, saya sudah sebar di medsos ya. Besok itu tentang masalah, biasanya ini yang pengen nikah punya konflik karena orang tua itu tidak mengizinkan nikah secara syar'i dari sisi bentuk nikahnya. Nah, saya coba cek. Ini orang tua belum paham agama. Bagaimana cara pahamkan nikah syar'i? Kemudian besoknya lagi, besok pagi, yang pagi kita bahas seperti biasa kitab Thaharah dari Bulughul Maram, yang kita bahas tentang pembatal wudu. Ya. Nanti kajian malam Sabtu tetap dilanjut tanya jawabnya pada Satnight. Satnight nanti tentang hamil di luar nikah. Monggo yang di YouTube juga bisa tuliskan pertanyaan via YouTube, monggo. Terus nanti yang di telepon nanti setelah saya layani Zoom, silakan untuk bertanya. Monggo dari Zoom silakan. Bagi yang bertanya silakan raise hand atau chat lewat Zoom. Saya bacakan dulu Ustadz lewat chat. Iya.
Bismillah, semoga Ustadz selalu ada dalam lindungan Allah. Amin. Ustadz, bagaimana jika suami bekerja di perusahaan asing, Ya. bosnya itu perempuan muslim, dan perempuan itu suka chat secara personal ke suami, kadang membahas luar topik pekerjaan dan memakai emoticon. Dan suami selalu bilang yang penting tidak ada rasa apapun, jangan bikin jadi serba salah. Bagaimana menyikapinya Ustadz? Apa istri boleh menghubungi perempuan itu untuk mengingatkan dengan baik? Jazakallah khair Ustadz. Iya, baiknya pertama suami salah layani seperti itu, nggak boleh. Istri mana saya tidak ridho itu, kalau istrinya masih punya fitrah yang bagus dia tidak ridho. Maka suami tidak berbuat seperti itu, jaga perasaan istri. Kan istrinya istri yang sah. Masa dengan orang lain dia lebih buat baik daripada dengan istrinya sendiri gitu. Ini jadi pelajaran kalau ada aturan bergaul antara laki-laki dan perempuan. Walaupun itu teman kerja. Dan perlu ketahui rawan ya kayak begini. Nanti ujung-ujungnya juga ke masalah hati gitu. Dan sering kali juga kan terjadi gara-gara hubungan seperti itu laki-laki dan perempuan jadinya bebas. Ada juga yang curhat sampai kepada kami itu sampai zina ada. Maka bertobatlah kepada Allah, bertakwa, jauhi hal semacam itu. Allah ibarik fiik. Ada lagi silakan. Baik Ustaz, pertanyaan kedua masih lewat. Bismillah, semoga Ustadz sehat selalu. Izin bertanya Ustadz, jika seorang anak belajar di manhaj salaf, tetapi orang tua mencarikan seorang laki-laki dari keluarga dekat, bukan salaf. Sang anak menikah dengan laki-laki tersebut karena berbeda pemahaman. Karena sang anak ingin menikah dengan orang yang sudah mengenal sunnah agar ada yang membantu berdakwah dalam keluarga yang masih awam terhadap agama. Apakah berdosa kepada orang tua jika menolak? Jazakallah khair. Iya, bisa menolak, namun komunikasi baik, komunikasikan baik dengan orang tua ya, kemukakan alasan kenapa mau menolak begitu, biar orang tua nggak tersinggung dan biar orang tua nggak kecewa. Ya, kalau dia punya calon mungkin lebih bagus sampaikan pada orang tua, saya sudah punya calon seperti ini, atau saya inginkan kriteria seperti ini gitu. Dia bisa ajukan. Dan orang tua kalau sisi agamanya juga bagus, harusnya jadikan pertimbangan untuk anaknya gitu. Insya Allah saya coba jelaskan nanti masalah-masalah kayak gini. Ini sebagai tampungan pertanyaan untuk saya nanti. Saya akan bahas besok insya Allah. Gimana anak itu menghadapi orang tuanya belum kenal sunnah alias belum ngaji. Nah, biasanya punya konflik-konflik sendiri. Entah tentang acara pernikahan, entah orang tua sendiri belum bisa memahami kalau kita milih jodoh yang sesuai kriteria gitu. Nah, insya Allah besok kita akan dalami lagi. Ya. Ada lagi silakan. Di pertanyaan ketiga masih lewat chat Zoom. Ya. Bismillah, izin bertanya Ustadz, apakah boleh kita memaksakan diri sendiri untuk menikah karena saat nazur pun tidak ada perasaan sama sekali? Dan ikhwannya ada kekurangan atau cacat fisik. Saat ini hambar saja, apa boleh dilanjut atau tidak Ustadz? Bisa saja cinta itu muncul nanti setelah nikah ya. Gak mesti muncul dari awal gitu, enggak. Kadang ada yang gak punya perasaan apa-apa, yang penting saya mau nikah. Saya dapati yang nantinya menyempurnakan agama saya gitu. Nanti ketika dia menikah baru cinta itu dipupuk di situ. Jadi kalau ada yang punya anggapan kalau menikah itu harus dengan cinta juga, tidak. Nanti bisa dibangun setelah menikah nantinya. Dan banyak yang juga mencoba seperti itu. Dan itu baru cinta yang sah gitu loh. Dan itu tidak dibuat-buat. Dia tahu kebaikan istrinya gimana, pasangannya itu seperti apa. Karena sudah hubungan langsung gitu. Ya, semoga bisa bangun nanti cinta setelah menikah. Walaupun tetap nanti jadi pertimbangan ya. Dia ada perasaan, ada feeling gitu. Dia juga timbang-timbang sisi agamanya, tetap ada. Tapi tidak menghalangi kalau misalnya perasaan sampai begitu suka gitu nggak ada 100% ya. Bisa saja nanti dibangun ketika sudah menikah. Baik, ada yang langsung raise hand?
Ada ya, Ustaz. Ya. Ada Rizky Rahmadana. Silakan Ya. buka mic-nya. Ya, silakan. Rizky Rahmadana. Rizky Rahmadana. Baik Ustaz, boleh saya bacakan lewat chat terlebih dahulu? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bertanya, wabarakatuh. Ustaz, saya akhwat umur 28 tahun. Ya. Izin bertanya, saya akhwat umur 28 tahun. Ya. Di kantor saya ada 2 orang akhwat usia di bawah saya yang masih lajang. Ya. Mereka menjadikan saya patokan jika membicarakan pernikahan. Karena saya masih sendiri, padahal saya juga sedang berusaha mencari jodoh. Apakah saya harus menjauhi mereka, Ustaz, agar tidak dijadikan role model? Ya, mudah-mudahan yang 28 tahun ini segera dapat. Tapi menjadikan contoh juga kurang tepat ya. Harusnya mereka cari contoh yang lebih cepat nikah begitu, enggak terlalu nunda-nunda seperti itu. Kan 28 ini sudah masa kritis, nanti masuk 30 itu sudah mulai-mulai rawan itu. Saya doakan saja mudah-mudahan yang belum menikah segera menikah, Allah pertemukan jodohnya. Begitu juga adik-adiknya yang di bawahnya itu dimudahkan juga untuk segera menikah. Ya. Ada resen lagi? Ada yang resen? Baik. Belum ada, Ustaz. Baik, sebentar saya balik ke YouTube dulu. Sambil ada telepon silakan. Ada. Ya. Ya, assalamualaikum. Putus ya, baik. Ustaz, apabila ada seorang akhwat yang telah dikhidbah namun waktu sampai akadnya masih lama. Dan sebenarnya akhwat ini punya kebimbangan karena waktu yang lama tadi. Apakah boleh saya mengatakan kepada akhwat tersebut, apabila si ikhwan pertama mundur, maka saya bersedia maju. Karena saya suka dengan akhwat itu. Dan si akhwat pernah berkata bahwa dulu dia ada perasaan sama saya. Nah, harus dipastikan dulu ya, biar tidak khidbah di atas khidbahan saudara. Kalau khidbah di atas khidbahan saudara ini konflik lagi. Jadi tolong ditimbang-timbang, dipastikan dulu kalau yang lain atau sebelumnya itu gagal untuk mengkhidbah. Wallahu a'lam. Baik, ada telepon nih, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Fahri di Papua. Papua. Papua di mana ini? Ya, di Manokwari, Papua Barat. Masya Allah. Ya, silakan. Ya, tiap malam ikuti dengan tiap pagi Ustaz yang mau malah mengenai jual beli emas. Susah memang masuk nelponnya kalau di Papua. Masya Allah. Baru kali ini masuk. Mau tanya apa? Gini Pak Ustaz, ini untuk tema yang nikah karena terpaksa. Jadi Ya. kan, Ya. kan biasanya kan pada saat lamaran atau khidbah itu kan si perempuannya akhwatnya itu mau gitu kan, menerima gitu kan. Kemudian udah ditentukan itu harinya, cuman prosesnya itu sampai 3 bulan. Prosesnya itu 3 bulan, pokoknya lamarannya bulan 1, kemudian nikahnya 3 bulan kemudian, 4 bulan. Kan ada prosesnya gitu kan. Nah, ketika mendekati hari H, kemudian si akhwatnya ini tiba-tiba berubah pikiran gitu kan. Bilang nggak mau menikah di bulan 4-nya, maunya diundur dulu gitu kan, sekitar setahun gitu atau 2 tahun, dengan alasan mungkin dengan alasannya pada saat itu baru terima kerja. Awatnya terima kerja. Kemudian karena prosesnya sudah jalan dan orang tua si perempuan ini udah memberitahukan semua ke keluarga besarnya, proses ya persiapan gedung, undangan, sampai memberitahukan orang-orang. Ini kan udah jalan, udah tinggal persiapan udah 80% gitu lah ya. Iya. Nah, tapi si perempuannya masih tetap nggak mau, si akhwatnya nggak mau gitu kan, bahkan udah bersikeras gitu, nggak mau, harus ditunda gitu. Nah, tapi si orang tuanya ini masih tetap bahwa ini karena sudah persiapan udah hampir selesai, udah sekitar ya main 80-90%, jadinya dilangsungkan pernikahannya itu dalam keadaan si perempuannya masih nggak ridho gitu kan. Tapi sudah jadi menikah? Ya? Sudah jadi menikah?
Ya sudah jadi menikah, tapi akhirnya ini apa teman saya itu jadinya ini apa karena si perempuannya nggak mau dan dia juga mereka nggak berhubungan gitu, jadinya cerai gitu kan, pisah. Ya Nah, Allah. kalau jadi yang seperti ini, gimana ininya Pak Ustadz? Apakah memang kesalahan ada pada mungkin wanitanya atau orang tuanya ataupun dari pihak laki-lakinya yang nggak mau apa gitu menunda gitu karena ininya gitu. Ketika awal menerima itu si perempuan mau nggak sih sama laki-laki ini? Mau, iya mau. Tapi masalah mau menikah saja minta ditunda. Iya, minta ditunda. Kan proses antara lamaran itu sampai dengan resepsi itu kan ada sekitar 3 bulan gitu kan. Tapi sudah ditentukan tanggalnya. Sebenarnya salahnya di perempuan ini. Perempuan terlalu apa ya? Harusnya dia nggak bisa tunda-tunda seperti itu ya. Dan perempuannya normal dia tetap mau segera gitu. Aneh kalau dia nunda-nunda itu. Pasti ada faktor lain. Bukan hanya ini. Saya curiga ada faktor luar gitu. Ya mungkin ada mantan atau ada seperti apa gitu. Alasan kerja saja belum ini ya. Kalau alasan belum siap juga nggak masuk akal gitu. Ada faktor lainnya. Tapi sudah cerai ya bagaimana lagi? Ya itu ya udah bisa sih. Karena ancamannya waktu itu kan informasi perempuannya bilang, oke, kita akan menikah, tapi kita tidak akan tidak akan berhubungan gitu kan sampai selama setahun itu kan, sampai akhirnya pisah pun tidak berhubungan gitu kan. Oh, masih perawan berarti. Jadi akhirnya ya lepas gitu aja, lepas prosesnya jadinya seperti itu. Ya kasihan. Ya dari sisi sudah terjadi ya sudah, tapi saya masih nganggap perempuannya ini terlalu apa ya? Ya banyak, saya curiga ada faktor lain gitu selain itu, bukan hanya dia belum siap. Kalau belum siap saya itu bukan alasan yang logis ya. Jadi itu bukan nikah terpaksa karena orang tua, tapi bukan. karena memang ini ya, bukan ya. Karena sebelumnya dia sudah mau gitu. Ya, baiklah Pak Ustadz, teman-teman aja mau pandangan dari Pak Ustadz saja. Ya, terima kasih informasinya Pak Ustadz, jazakallahu khair. Waalaikumsalam barik fiik. Baik, dari Manokwari, Papua. Bolehkah laki-laki atau perempuan yang bertaaruf dengan lebih dari satu orang dalam waktu yang bersamaan? Ini cuma masalah jaga perasaan orang aja gitu loh. Bisa saja dia lakukan kayak gitu, namun perasaan orang tuh bagaimana kalau ketika tahu si laki-laki misalnya ini taaruf dengan 3 perempuan sekaligus. Ya beda kalau dia milih satu, oh ini gagal, milih satu lagi, gagal lagi, oh milih yang ketiga gitu. Ini cuma jaga perasaan orang aja ya. Biar orang tidak banyak kecewa, konflik gitu. Cekcok satu perempuan dan perempuan yang lain cuma gara-gara satu laki-laki ini gitu. Itulah kenapa Nabi SAW itu melarang mengkhitbah di atas kehidupan saudaranya, itu tujuannya kayak gitu sama, biar tidak terjadi cekcok. Ada telepon langsung? Ya, angkat. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana? Dengan di Tangerang. Iya, silakan tanya apa nih? Begini Ustadz, jadi insya Allah saya sedang proses dengan seorang ikhwan. Iya. Tapi dalam proses ini ada kendala di keluarga. Jadi keluarga tidak merestui saya untuk menikah, terkecuali kakak perempuan saya menikah terlebih dahulu. Tapi dari saya sendiri saya tidak mau menolak karena laki-laki tersebut menurut saya sudah sesuai dengan apa yang Rasul ajarkan karena agamanya ya. Ustaz. Apakah dalam proses ini kan saya terus beristikharah ya. Apakah ini salah satu jawaban bukan jodoh atau gimana Ustaz? Belum tentu. Ini cuma masalah lobby ke orang tua saja ini. Kakak belum nikah ya? Belum. Itu jadi penghalang utama berarti. Iya, salah satunya. Karena orang tua suruh kakak nikah dulu baru kamu nikah gitu. Ya, seperti itu. Orang tua meminta, sudahlah tunggu saja 3 tahun, 5 tahun. Saya bilang saya tidak bisa. Kalau memang menunggu, lebih baik saya. Sebenarnya saya tidak mau menolak gitu. Lebih baik tidak ada proses gitu, seperti itu Ustaz. Iya, kalau memang kayak gitu ya mendingan gak ada proses apa-apa, gak usah nunggu-nunggu. Berarti
lebih baik ditolak apa gimana Ustaz? Ya ditolak dulu kalau memang keinginan orang tua kayak gitu. Tapi kalau orang tua yang bisa dilobi, coba dulu. Jadi tahapan pertama lobi orang tua dulu. Eh, untuk apa menanam pemahaman yang sama gitu seperti apa yang saya pahamkan itu gimana Ustaz? Iya, ini cuma cara bicara. Kamu lebih paham daripada saya kepada orang tua sendiri itu. Baik. Ada ya lobi-lobi, ada sogok-sogok apa gitu kayak dikasih hadiah orang tua, halus dulu mainnya, gak usah ngomong dulu. Baik Ustaz. Itu orang tua cuma butuh komunikasi saja. Ada yang komunikasinya bagus dengan orang tua mau terima, awalnya nggak terima gitu loh. Ada juga yang bisa luluh juga dengan komunikasi, samping itu dia perkuat doa lagi. Dari doa Allah mudahkan. Boleh jadi bukan dari orang tua jadi luluh dari perkataanmu, bukan. Ternyata keluargamu yang lainnya yang lebih ke orang tua. Sudahlah nikahkan putrimu saja daripada dia lama-lama nikah mumpung ada yang mau. Yang bicara bukan kamu, orang lain, keluargamu yang lain gitu. Itu bisa. Pun kakak saya kan saya terakhir ya Ustaz. Dan kakak saya yang di atas saya pun sama satu pemahaman dengan ibu bapak saya. Dan kakak saya yang di atas perempuan ini juga karena dia juga tidak mau dilangkah, jadi ya seperti itu, jadi semuanya tidak sepemahaman gitu. Iya, itu masalah pemahaman tradisi saja gitu. Sebagian tempat itu nggak mau dilangkah, maka ada istilahnya uang pelangkah gitu untuk muluskan. Ya tinggal lobby saja deh, mudah-mudahan berhasil. Minta doanya Ustaz. Iya, mudah-mudahan lancar nanti insya Allah. Banyak doa terus ya. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Baik, saya balik lagi ke Zoom, silakan. Baik Ustaz, saya panggil untuk yang resen. Ada Mbak Masjita Pakarman, silakan buka mic-nya. Nah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, ini pelanggan ini, monggo. Ya Ustaz, siapa? Semoga Allah diberi kesehatan. Iya, amin. Diberi kesehatan Allah. Mau nanya Ustaz, gimana cara nasihati adik yang qadarullah dia emang udah hijrah tapi belum hijrah sunnah, tapi Anda dapati beliau kayak pacaran gitu dari chat, gimana tuh Ustaz? Kan pacaran Islami dia tempuh itu. Iya Ustaz, bingung. Dia apa? Latar belakangnya gimana sampai bisa pacaran? Alasan dia apa gitu? Dulu juga ada pernah sih kayak gitu kan, sampai hampir mau nikah. Caranya juga sama chat-chat lewat WA gitu. Terus? Kenal dari siapa laki-lakinya dia? Kenal kayaknya nih sekarang teman satu Liko. kenalan kayak remaja masjid gitu. Oh. Jadi banyak-banyak ketemuan itu pas ini. Iya, banyak ketemuan kayaknya. Janji-janji. Dia belum sunnah sih. Adik aneh ini Ya, ngajak-ngajak dia dulu, pemahaman dia yang harus diluruskan itu. Beritahu pelan-pelan mudorotnya itu gimana gitu ya. Atau kalau dia senang tulisan atau video gitu, ada beberapa pembahasan saya tentang pacaran Islami ada itu. Ya, terus dakwahi saja pelan-pelan. Dakwahi pelan-pelan aja ya. Bilang aja kakak sayang sama kamu, tidak ingin hubunganmu bebas seperti itu. Terserah kamu namakan apa gitu. Namun kan dia laki-laki yang bukan halal, nggak bisa chatting-chatting kayak gitu. Gitu ya. Maaf Ustaz. Iya, mudah-mudahan Allah beri hidayah. Iya, Allahumma min jazakallahu khair Ustaz. Oh ya, baik. Yang berikutnya lagi di Zoom silakan. Masih dengan Raisen, ada Ibu Etika Purnamasari, silakan buka mic-nya. Ibu Etika. Ya. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, silakan. Ya, Ustaz saya mau bertanya, ini seandainya kita kan ingin dapat jodoh yang semanhat dengan kita, Iya. apakah kita itu
sebaiknya mencari perantara yang juga semanhaj dengan kita supaya nanti bisa dipilihkan event-event yang semanhaj seperti itu, atau bisa perantara yang lain ya Ustaz? Perantara ini kan jadi kunci supaya dia bisa tentukan yang pas untukmu kan. Soalnya kalau dia sendiri tidak paham, dia akan kasih yang ya menurut dia ya ini sudah bagus gitu. Ternyata dia cuma nilai lahiriahnya, pemahamannya keliru gitu. Akidahnya rusak, walaupun akhlaknya mungkin bagus gitu. Nanti malah kecewa sendiri. Sehingga poin pentingnya ketika cari jodoh, kalau ini lewat perantara orang, perantara ini juga harus amanat dan dia juga paham. Kalau dia nggak paham, ya nggak akan dapat itu. Sebenarnya mudah kalau misalnya pun ini yang ngurus ini orang awam ya, misalnya ya. Cukup tahu dari seluk-beluk guru ngaji gitu. Guru ngaji, di mana tempat ngajinya. Sebenarnya dengan latar belakang ini sudah tahu gitu. Yang penting prosedur dari yang, kalau ini biro jodohnya buat prosedur yang jelas gitu. Ada ustadz lah yang bimbing. Kalau dilepas sendiri itu bahaya. Suruh tentukan sendiri gini itu bahaya. Itu yang saya terapkan di biro jodoh Rumaisa, seperti yang ngurus ibu-ibu biasa gitu. Tapi kan sudah ada SOP, prosedur yang mereka harus ikuti gitu. Sehingga dapatkan insya Allah yang amanat gitu. Jadi kuncinya pada perantara ini, pilih yang bagus agamanya juga biar bisa memberikan jodoh yang pas. Gitu ya. Ya, nah Ustaz, jazakallahu khair. Waalaikumsalam. Baik, satu lagi Zoom sebelum saya beralih ke telepon, monggo. Baik, Ustaz, masih dengan Raisen ada Ibu Yuni Winarsi, silakan buka mic-nya. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ustadz mau bertanya, Iya. kalau dalam syariat Islam tuh kalau mengadakan acara kayak dalam adat istiadat Jawa gitu, bagaimana hukumnya gitu? Rinci dulu apa acaranya. Ya, Karena acara secara umum boleh gitu, tapi kan ada rinciannya. Apa contohnya coba? Jadi, kalau bercontoh saya sudah paham itu kalau adat Jawa. misalkan siraman. Nah, terus- tidak perlu. Oh, jadi tidak boleh ya Ustadz? Iya. Oh, jadi yang sebaiknya yang Kalau Yang yang saya pahami kalau di sini ya di desa saya ini semua kebanyakan berubah setelah dakwah itu masuk. Rata-rata itu cuma akad nikah, habis itu proses untuk terima tamu, resepsi. Itu cukup ada pengajian saja. Di sini sudah berkurang wayangan, ketoprak, macam-macam yang acara-acara itu tambahan itu ya sudah berubah. Rata-rata seperti itu. Tidak ada ya? Gak ada malahan. Itu justru yang di kota yang mulai hidupkan. Padahal asalnya itu dari desa sini, tapi yang di kota yang mungkin masih melanjutkan tradisi seperti itu. Oh, nah Ustadz. Ada lagi Ustadz. Iya. Kalau dalam kita itu kok ada istilah nikah ulang itu apakah ada Ustadz? Kenapa nikah ulangnya? Ya kan biasa ya. Mungkin karena terjadi percecokan, jadi mungkin saling biasa kan masalah-masalah rumah tangga. Kemudian ya ada sih yang menyarankan, oh nikah ulang aja. Belum, Maksudnya itu kalau tidak ada kata-kata talak, cerai, ya nggak ada seperti itu. oh selama tidak ada Iya, kata talak dari suami ya. iya. Jadi tidak ada Ustadz ya. Nggak ada, ya nggak ada kata-kata seperti itu. Mau islah, ada yang perbaiki silahkan gitu. Namun kalau bilang itu talak, cerai, itu ada kata-kata tegas. Saya talak kamu gitu. Saya ceraikan kamu. Itu tegas itu. Kalau kalimat ini sudah jatuh, maka dianggap jatuh talak. Gimana? Kalau hanya sekedar mungkin emosi gitu, marah gitu, tapi nggak sampai talak itu berarti masih belum ya Ustadz? Kalau keluar kata talak,
jatuh talak. Di mana-mana orang Kata talak nggak ada. ya nggak ada sudah. Namun kalau ada kata talak ya jatuh talak. Nggak bisa pakai alasan emosi. Mana-mana orang emosi itu selalu pakai talak itu kalau lagi marah ya. Talak itu biasanya emosi gitu. Kalau alasannya dia lagi emosi nggak dianggap, ya sudah nggak ada talak di muka bumi ini. Tanya pada suami, dia katakan talak itu kalau nggak emosi gimana coba? Jadi jangan pakai istilah emosi gitu. Talak jatuh walaupun emosi dikatakan jatuh talak. Gitu. Karena kalau pakai alasan ya dia emosi Ustaz. Emosi ya semua laki-laki yang ucapkan ini lagi dalam keadaan emosi. Kalau enggak dia nggak mungkin ucapkan itu. Tanya aja sama yang pernah ucapkan itu. Paling dia bilang, ya saya emosi Ustaz, saya marah ini, saya lagi marah besar sama istri saya. Jadi nggak bisa jadi alasan emosinya. Jatuh talaknya tadi dia ngomong tegas. Walaupun dalam keadaan emosi, jatuh talak 1. Dan talak cuma 3 kali saja. Nah, Ustadz, satu lagi Ustadz. Iya. Begini Ustadz, saya kan punya saudara ya. Pada saat waktu pernikahan itu dalam syariat Islam. Kemudian setelah menikah itu si lakinya itu kembali ke agamanya dan perempuannya juga tetap Islam. Itu bagaimana Ustadz, dalam rumah tangga seperti itu? Laki-laki kembali ke Nasrani gitu. Iya. Otomatis nikahnya fasah, batal. Itu bukan cerai, namun langsung batal. Jadi langsung batal. Iya. Jadi gimana? Ya hubungannya tidak sah lagi, zina. Oh, jadi zina ya? Iya. Mungkin ada solusi. Solusinya suruh laki-lakinya balik kalau nggak pisah. Oh, jadi harus pisah atau agamanya satu ya Ustadz ya? Iya, suruh laki-lakinya balik lagi ke Islam. Jangan mau ngalah. Jangan malah si perempuan murtad lagi. Baik, cukup ya. Baik, satu lagi sebelum saya beralih ke telepon, monggo. Jadi Ustaz, saya bacakan lewat chat. Iya. Ustaz, katakan bahwa wanita condong pada harta, sedangkan lelaki condong pada fisik atau kecantikan. Bagaimana cara yang kedua, bagaimana cara memberikan pemahaman kepada teman-teman saya yang sekantor tentang manhaj. Saya kadang dijodohkan dengan teman kantor, ingin menjelaskan tentang manhaj, tapi nggak tahu cara bahasanya. Bagaimana Ustadz, mohon solusinya juga. Ya mungkin pahamkan saja ini manhaj itu maksudnya punya pemahaman agama yang bagus gitu, terutama punya akidah yang bagus, itu paling mudah dipahami ya. Punya akidah yang bagus. Bilang aja saya ingin cari yang punya akidah yang bagus gitu. Nah, itu akan orang pahami, oh akidah. Prinsipnya kayak gimana ya? Ya prinsip-prinsip akidah yang para ulama sebutkan. Sederhana-sederhana aja gitu. Minggu lalu kan sudah pernah kita bahas pertanyaan-pertanyaan apa yang bisa dijadikan ini kan rujukan untuk bertanya gitu. Nah itu bisa dijadikan patokan. Seperti misalnya keyakinan dia tentang Allah, keyakinan dia tentang di mana Allah gitu. Wallahu a'lam. Baik, saya beralih ke telepon ada? Ya, langsung diangkat monggo. Halo. Ya, dengan siapa di mana ini? Silakan. Dari Pak Bowo Bengkulu, Pak. Prabowo Bengkulu. Iya. Iya, Masya Allah ini orang penting ini. Ya. Iya, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Zat, Anda mau tanya ini tentang ada saudara Anda ini kan mau menikah sudah nador. Iya. Sudah nador itu sudah terjadi kesepakatan akan dilangsungkan pernikahan, insya Allah. Akan tetapi ada kendalanya ini, Ustaz. Apa itu? Saudara anak itu kan masih kebetulan duda. Duda terus dan masih ada keterikatan militer. Jadi harus istilahnya harus sidang
sidang dulu untuk mendapatkan kartu kuning, Ustaz. Terus? Akan tetapi pada proses selanjutnya ternyata sangat susah untuk kartu kuning itu. Dan kebetulan yang kami ingin tanyakan, bagaimana hukumnya kalau misalnya nikah itu tanpa harus adik saudara itu nikah tanpa harus pakai kartu kuning atau menunjukkan kedudaannya itu, Ustaz? Jadi secara izin juga mungkin sulit ngurus di KUA ya? Iya, Ustaz. Berarti nikah siri nanti. Statusnya nikah siri bagaimana, Ustaz? Ya secara hukum sah. Secara hukum sah, Ustaz. Terus yang menikahkan siapa, Ustaz? Ya cari info coba di tempatnya dia itu siapa yang bisa nikahkan. Biasanya tokoh-tokoh agama kalau ada yang mau. Oh, begitu, Ustaz ya. Iya. Secara agama tidak menyalahi, Ustaz ya? Yang penting rukun nikah terpenuhi, ada calon laki-laki, calon perempuan, ijab kabul, ada saksi gitu. Oh, gitu. Terpenuhi yang ini ya nikah sah. Oh, iya. Mungkin kalau kurangi mudarat kayak begitu sih. Di samping dia segera ngurus kartu kuning tadi. Oh, gitu, Ustaz ya. Iya. Namun saya tetap sarankan tetap kartu kuning diurus segera gitu. Mudah-mudahan dapat jalan keluar segera. Oh, begitu, Ustaz ya. Iya. Iya, Ustaz. Baik, Ustaz. Anak kira cukup segitu kan. Ya, Allah barik fiik. Baik. Di YouTube lagi. Bolehkah menikah dengan wanita ahli kitab? Seperti orang Yahudi atau Nasrani? Secara hukum sih boleh laki-laki muslim menikah dengan wanita ahli kitab. Namun begini, yang muslimah saja ini banyak sekali yang belum nikah. Kenapa kamu pikirannya itu yang ahli kitab gitu loh? Konsekuensinya berat nanti. Nikahnya boleh, sah. Tapi nanti konsekuensi anaknya harus ikut Islam. Apa berani jamin kayak gitu? Jangan-jangan nanti kamu pakai prinsip nikah tunggal ika lagi. Sudahlah beda-beda nggak apa-apa satu rumah gitu. Yang penting kita satu. Konflik ada jelas nanti. Jadi tolong berpikir lebih sederhana. Bu yang muslimah saja itu banyak yang belum nikah, kamu cari yang luar gitu. Yang ngaji-ngaji juga seperti ngaji malam hari ini juga banyak jomblo-jomblo yang belum nikah. Kenapa milih yang luar dari Islam lagi? Ya, tolong timbang-timbang seperti itu ya. Selamatkan yang muslimah dulu nih, banyak yang belum menikah. Ya, saat saya pernah bermimpi bertemu dengan kakek yang sudah meninggal. Beliau bilang kalau cari istri yang 2 tahun lebih muda, apakah harus saya lakukan itu? Belum tentu diikuti ya. Cuma saran saja, tapi itu pun dari mimpi gitu. Dan mimpi ini belum tentu, ini cuma bunga mimpi ya, bukan harus dijalani begitu. Wallahu a'lam. Ustaz, gimanakah menanggapi seorang akhwat yang sudah belajar agama? Namun saya sering diajak untuk datang ke rumahnya, namun bukan hal yang penting atau bermanfaat. Ini akhwat ngajak kamu ini kurang kerjaan ini. Gak usah dipenuhi. Ya, agamanya kurang bagus kalau kayak begitu. Harusnya tahu aturan, jaga pergaulan gitu. Jika ayah akhwat meninggal, siapakah yang harus menjadi wali nikahnya, Ustaz? Ayah nggak ada, kakek. Ya, kalau tidak ada baru saudara. Ya, saudara kandung, kalau nggak saudara sebapak. Setelah itu, kalau tidak ada baru anak dari saudara, yaitu berarti keponakan. Kalau tidak ada lagi baru ya paman. Ya, kalau tidak ada lagi baru anak dari paman, berarti sepupu. Ada kawan anak bilang, ada kawan anak, beliau sedang proses menuju pernikahan. Tapi dalam proses terkendala keluarga yang tidak merestui. Karena kakak perempuannya belum menikah. Apakah itu tanda bukan jodoh? Nah, ini tadi sama seperti masalah yang ditanyakan ya. Ini tentang masalah lobby saja ya. Belum tentu itu tidak jodoh, bisa jadi jodoh ya. Saya seorang single parents, 2 anak. Ada ikhwan yang dulunya pernah saya kenal, ingin menikahi saya, tapi tanpa sepengetahuan atau izin istri pertama. Artinya dia mau poligami ya. Beliau maafan dan alhamdulillah semangat. Bagaimana hukumnya? Saya jawab kemarin, ada yang tanya sama seperti ini juga. Saran saya tetap tidak kucing-kucingan lah. Biar tidak terjadi mudarat ke depan. Daripada nanti ketahuan, akhirnya yang rumah tangga pertama dengan
dia istri pertamanya jadi rusak gara-gara perempuan kedua yang masuk gitu ya. Yang jelas bagusnya tetap rumah tangga ya dua-duanya jalan, nggak hancurkan salah satu gitu. Timbang-timbang seperti ini. Ustadz, kalau akhirnya menikah karena dipaksa oleh ayahnya, apakah sah pernikahan tersebut? Kalau anak putrinya mau ya sah. Dan sebenarnya prosedur ini di kantor urusan agama ada ya. Biasanya kalau dipaksa itu bisa si anak perempuan ini protes gitu, bisa ada jalur sendiri. Ya, untuk bisa batalkan itu coba bisa tanya-tanya di kantor urusan agama, karena Islam juga tetap menghargai wanita itu tidak boleh dipaksa. Jika ada salah satu dari keluarga yang jarang sholat, gimana menasihatinya beliau supaya mau sholat, karena sudah berkali-kali dikasih tahu untuk sholat tapi tidak mau sholat juga. Itulah susahnya kita itu di tengah-tengah kaum muslimin yang jumlahnya itu banyak, namun yang jalankan sholat itu cuma berapa persen. Dan kebanyakan cuma ngakui saja di dalam KTP, namun prakteknya tidak. Ya ngajak terus banyak-banyak doakan dia. Apakah untuk menghitbah akhwat harus dengan wali? Ana hendak menghitbah akhwat, namun qadarullah ayahnya sudah meninggal dan kakak laki-lakinya tinggal cukup jauh dari domisili akhwat. Ya baiknya dengan wali ya. Ada keluarganya di situ. Ana hendak menghitbah akhwat, namun qadarullah ayahnya sudah meninggal. Ya berarti nanti kakaknya bisa jadi wali nanti. Kakak laki-lakinya tinggal jauh. Ya berarti dengan kakak laki-lakinya nanti. Jangan anggap nanti itu jauh, nggak usah pakai wali aja gitu. Enggak. Masalah hitbah ini masalah penting ya. Karena setelah ini langsung proses nikah gitu. Apakah salah seorang akhwat benar-benar tegas dalam bersikap membatasi berinteraksi dengan bukan mahram, terutama terhadap orang yang dihormati akhwat tersebut seperti guru, dosen atau yang lainnya? Ya, tetap seperti itu ya, jaga hubungan, jaga jarak gitu, tidak mudah-mudahan. Wallahu a'lam. Ada telepon langsung? Baik, dengan Zoom silakan. Baik Ustaz, sudah ada yang respon dengan ikhwan juga yang dibagikan. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau bertanya Ustaz. Iya, silakan. Jadi Ana berencana ingin taruh, tapi Ana ragu karena Ana pernah mendengar beberapa kajian yang mengatakan bahwa gaji PNS itu syubhat gitu Ustaz. Jadi Ana ragu nanti kalau Ana menafkahi keluarga dengan harta syubhat, apakah itu benar Ustaz? Enggak benar. Kecuali kalau dia kerja di bidang yang bermasalah. Soalnya boleh. Boleh saya jelaskan kasusnya Ustaz? Iya. Jadi seperti ini, dari sependek pengetahuan Ana, misalkan kita sudah digaji oleh pemerintah. Iya. Kita tidak boleh menerima istilahnya tambahan lagi Ustaz. Iya. Sedangkan di tempat kerja Ana, memang kita sudah digaji per bulan dari pemerintah. Iya. Tetapi kalau kita ada kerja tambahan tuh digaji lagi oleh sekolah gitu Ustaz, dari dana sekolah. Apakah itu syubhat atau gimana Ustaz? Nah itu bukan berarti gaji PNS masalah gitu. Asalnya boleh. Namun tambahan-tambahan yang lainnya nanti tergantung ini ya rinciannya. Makanya perlu dirinci kalau untuk tambahan-tambahan tadi. Kalau misalnya tambahan karena dari pihak sekolah kasih, boleh dimanfaatkan, nggak masalah. Ini pekerjaan yang halal. Ya berarti kalau gaji dari kerja tambahan nggak masalah ya Ustaz? Nggak masalah. Kecuali ini biasanya yang terjadi kalau pada guru, ada tips, atau ada manipulasi nota, ada nota palsu. Nah biasanya kecenderungannya di situ. Yang jadi sumber-sumber rizki yang bermasalah. Nah Ustaz, soalnya itu kendala anak ragu untuk taruh karena ragu dengan gaji untuk dinafkahkan gitu Ustaz. Enggak lah. Yang penting ada perlu jaga-jaga yang bermasalah itu kamu harus hindari. Seringnya guru-guru seperti itu. Ini ada beberapa kali yang curhat guru juga dari Kalimantan. Ya problemnya kayak itu. Berarti insya Allah halal ya Ustaz? Iya, halal. Nah, syukran jazakallah khairan. Wa iyyakum. Baik, satu lagi Zoom silakan. Baik, masih dengan Raisa.
dengan Fulana dari Jatim. Silakan buka mic-nya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya yang waktu itu bertanya terus keputus waktu telepon. Ya, silakan. Ya, yang itu Ibu Ana kan nggak masih ragu sama Ikhwan yang bertaaruf dengan anak karena baru dapat pekerjaan itu, Ustaz. Ya. Nah, Ibu Ana masih bertanyakan gitu loh, gimana jawaban kamu? Saya bilang, ya saya insya Allah mau lanjut Bu. Tapi kalau Ibu nggak ridho ya saya nggak mau lanjut. Terus Ibu masih bingung gitu loh Ustaz, dan si Ikhwannya juga nggak ngasih kabar sampai sekarang. Itu gimana ya Ustaz? Saya jadi kayak bingung gitu loh, si Ikhwannya kayak ngegantungi, nggak ada kabar, nggak ada hubungin ibu saya, dan ibu saya juga masih ragu gitu loh sama si Ikhwannya gitu. Ikhwannya itu hubungan dengan siapa sebelumnya? Mak comblangnya siapa? Itu kesalahan saya sih Ustaz, soalnya saya ikut ta'aruf online yang nggak ada perantaranya gitu. Aduh. Ya sudah, kalau yang penting kejelasan ikhwan dulu, ini dia mau nggak, bukan masalah ibumu, ini ikhwannya dulu baru kemudian fikskan dengan ibu. Iya, si Ikhwan itu waktu habis datang dari rumah katanya itu minta pendapat saya gimana, saya mau lanjut apa enggak. Terus saya udah bilang ke ibu saya, saya mau, tapi kalau terserah ibu gitu loh. Kan si Iwan minta jawabannya tuh biar ibu yang nyampaikan gitu loh, biar saya sama si Iwan itu nggak komunikasi gitu loh Ustadz. Tapi si ibu belum ngasih kejelasan ke si Iwan, dan si Iwannya nggak ada ngasih kabar apapun gitu loh. Ya berarti ikhwannya yang masalah di situ. Coba dihubungi lagi kalau bisa. Kalau nggak bisa ya sudah, cancel aja. Kalau tidak bisa dihubungi lagi, cancel saja, cari yang lain lagi. Dihubungi lewat? Ibumu kan tahu dia kan? Iya, tapi ibu saya tuh cuek Ustaz. Ya bagaimana lagi, saya ini nggak tahu cara kamu komunikasi gimana ya. Ibumu kuncinya, bukan di saya bingung kalau kamu tanya. Iya juga sih Ustaz. Iya. Itu kan di ibumu, kamu lebih ke ibumu gitu. Iya, tapi gini Ustaz, saya juga sebelum ta'aruf sama si Iwan, ibu itu udah kayak bilang, udah nawarin Iwan lain, tapi yang beda manhaj gitu Ustaz. Nah saya nggak mau, terus saya ngajuin si Iwan yang ta'aruf sama saya itu, terus disuruh ibu datang ke rumah. Ibu nggak mau mungkin? Sebenarnya ibu kayaknya iya, cuma itu loh Ustaz, yang di permasalahannya tuh si Ivannya itu baru dapat pekerjaan, dan pekerjaannya itu kayak belum tetap gitu loh Ustaz. Jadi ibu itu masih ragu gitu loh. Ya tinggal lobby ibumu baik-baik. Yang tugas lobby itu kamu, bukan si Ikhwan. Kalau sudah fix baru hubungi si Ikhwan lagi gitu. Tapi masalahnya Ikhwannya juga nggak kasih kabar, ya gimana lagi. Kalau saran saya sih nggak usah lanjut. Begitu ya Ustaz. Iya. Soalnya emang udah salah ya caranya Ustaz ya. Iya. Karena nggak jelas. Cari yang pasti-pasti saja deh. Ya udah deh Ustaz. Iya. Nah Ustaz, jazakallah khair. Iya, mudah-mudahan Allah mudahkan. Baik. Satu lagi sebelum saya lanjut telepon. Baik, Ustadz, ini ada pertanyaan yang tadi belum Ustadz jawab itu, apakah ada dalil yang menyatakan bahwa wanita condong pada harta sedangkan lelaki condong pada fisik atau kecantikan? Ya dari isyarat Nabi SAW sih ada seperti itu. Kalau laki-laki condong pada kecantikan gitu, karena kan ada faktor kecantikan juga jadi pertimbangan dia gitu. Namun tidak semua seperti itu. Kalau wanita pada harta, ya mungkin realita ya. Bisa kita katakan realita, namun juga tidak seperti itu. Namun tetap Nabi SAW katakan fasfar bidzatid-din taribat yadak. Inilah yang bagus agamanya, maka engkau akan beruntung. Baik, saya lanjut dulu ke telepon, angkat, monggo silakan. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dengan siapa di mana ini? Dengan Puspa di Kalimantan Timur. Silahkan. Bismillah. Ustadz, saya mau bertanya. Saya pernah bertaaruf dengan seorang ikhwan. Ya. Beliau bekerja di kota yang sama dengan yang saya tinggali saat ini. Iya.
Kami sudah merasa cocok dan ada kecenderungan untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya. Namun ternyata orang tua dari si Ikhwan ini keberatan dengan alasan domisili Ana yang dianggap terlalu jauh. Alasannya beliau takut jika nantinya Ikhwan ini jadi jarang untuk pulang ke kampung halaman. Kampung halamannya di mana? Bolehkah Ikhwan ini bersikukuh untuk meyakinkan orang tuanya, mengingat yang menjadi pemberat ini bukanlah uzur syar'i, ataukah harus langsung saja mengikuti keinginan orang tua? Syukran Ustaz. Jaraknya gimana sih kamu dengan Ikhwan? Kebetulan orang tua Ikhwan ada di Yogyakarta dan sedang bekerja di Kalimantan. Tapi Ikhwan ini sedang bekerja di Kalimantan Timur, sekota dengan saya. Tapi dia asalnya dari Jogja, Ustaz. Dan orang tuanya sedang berada di Jogja saat ini. Ya. Kamu bisa bahasa Jawa nggak? Bisa, Ustaz. Kebetulan orang tua saya dari Jawa Timur. Tuh, saya emang orang Jawa, sukunya masih suku Jawa, sama-sama Jawa. Terus si Ikhwan itu dia mau seandainya nikah, mau bawa kamu kemana? Ya tinggal di sini Ustaz, karena sudah bekerja di sini dan mendapat fasilitas di sini. Oh. Tetap di sini. Cuma orang tuanya takut nanti ketika dapat orang sini juga nanti jadi jarang pulang. Sedangkan sudah pernah meyakinkan bahwa nanti semisal jadi ya saya yang akan mengikuti kemauan suami jika nanti. Iya, bilang aja gitu. Nanti kalau mau di kampung halaman nggak apa-apa. Iya, gitu aja. Jadi kalau mau dibawa ke dunia manapun kamu siap ikut. Kamu harus tonjolkan itu. Berarti ini Ustaz tetap boleh ya untuk meyakinkan orang tuanya. Iya. Yakinkan loh. Tetap diyakinkan ya Ustaz. Iya. Iya. Ya udah, Allah mudahkan. Wah, iya. Ustaz. Iya. Baik, ini ada lagi di YouTube. Ustadz, bolehkah memberi syarat sebelum menikah kepada si calon? Tapi persyaratan ini dalam ketaatan kepada Allah. Contoh berhijab dan berpakaian sesuai syariat. Ini tidak perlu dijadikan syarat, itu sudah wajib. Nggak perlu ada syarat tambahan gitu loh. Kalau laki-laki baik ya tentu memilih yang sudah nutup aurat, berhijab gitu. Kecuali kalau sebelumnya dia tidak berhijab gitu ya. Nah, namun kan dari pelajaran-pelajaran kita selama ini kan kita tuntut cari yang nutup aurat, berhijab. Ana udah 31 dan ortu sama saudara berusaha untuk menjodohkan Ana. Ana selalu menolaknya. Bukan Ana tidak mau dijodohkan, alasan Ana tidak menerimanya karena beda manhaj. Nah, ini tinggal ini ya. Kalau beda manhaj ini lebih pada orang tua yang baik ya. Ustaz, jika suami mengatakan sudah saya bebaskan kamu, apakah itu sudah termasuk talak? Belum, kata-katanya tidak tegas. Ustaz, saya galau, jadi saya didekati cowok, tapi dia PHP. Terus selama hampir 8 tahun dan tiba-tiba dia kirim ikan ke kakak dan ibunya. Kirim baju ke saya yang merantau. Ya tunggu kepastian dulu lah, jangan cuma karena baik-baik seperti ini, kalau tidak pasti ya nggak usah dituruti gitu. Terus, waktu hari Jumat saat Idul Adha kemarin saya melamar, jawaban tidak. Karena orang tua berpikir belum bekerja. Sayanya, dia ikutin orang tua. Tapi sekarang dia sadar dia salah. Ya kalau mau lanjut lagi nggak apa-apa. Baik, ada telepon langsung? Terakhir ya. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tuh putus. Baik, terakhir di Zoom sebelum saya tutup. Monggo satu pertanyaan. Baik, Ustaz. Raise hand Ustaz. Dengan Ibu Nurul, silakan buka mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana seorang Ahmad dari Jakarta. Ya. Ana mau bertanya, jadi orang tua Ana itu belum mengenal sunnah, meskipun ayah Ana itu terkadang prinsip-prinsipnya hampir sama dengan Ana, karena dulunya ayah bapak Ana itu
dari Muhammadiyah begitu. Nah, namun Ana masih berpikir nih, karena kan keluarga besar Ana itu dari NU begitu ya Ustadz ya. Lalu Ana juga ingin mendapat suami yang semanhaj dengan Ana saat ini. Namun terkadang Ana berpikir kalau misalnya ada acara besar seperti tahlilan atau yasinan begitu, bagaimana cara suami anak kelak menghandle keluarga anak? Apakah harus ikut acaranya atau menghindari? Tetapi jika dihindari itu akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, seperti nyinyirin sama keluarga besar kayak gitu Ustaz. Mohon masukannya. Nanti solusinya kalau kamu sudah nikah aja deh. Jadi kalau sudah menikah saja. Ya, Iya, Ustaz, ya. itu kan cuma masalah bersikap nanti dengan keluarga. Sampai Iya, kamu terlalu berpikir jauh sekali gitu. Tunggu kamu dapat dulu, mikirnya satu-satu gitu, biar nggak pusing mikir yang jauh yang belum pasti gitu ya. Gitu ya. Kamu mikir dulu yang sudah pasti. Saya harus dapat jodoh, sudah dapat. Nah, tinggal nanti masalah interaksi dengan keluarga itu butuh diatur. Ada sendiri trik-triknya. Kalau Anda sendiri, kalau dari diri Anda sendiri, jika ada acara keluarga besar seperti itu harus bagaimana? Nah, tergantung kamu mau mengurangi mudorot atau mau langsung lepas. Kalau langsung lepas resikomu makin besar. Sama nanti kalau kamu sudah nikah juga. Jadi nggak bisa lepas kalau kayak begitu. Cuma kurangi mudorot. Baik. Paham ya? Baik. Iya, seperti contoh kecil saja nih, misalnya Ibu Ana sering bilang gini, ngomongin tentang jabatan tangan gitu ya Ustaz ya. Terus Ana kan bilang, iya Mama sebenarnya kan nggak boleh ya, Ana bilang gitu. Terus kata Mama Ana, iya nanti kamu dibilang sama orang-orang, tuh anaknya Ibu A nggak mau salaman kayak gitu. Jadi kayak, Nah itu kan masalah kecil aja, bilang aja nanti. Atau gampangnya gini kan, sebagian kalangan kan kalau bersentuhan dengan lawan jenis kan batal wudhu. Kamu jaga wudhu aja terus. Jaga wudhu aja terus kalau kayak begitu. Kan simple berpikirnya. Gitu ya? Iya. Insya Allah bisa. Jadi pikirnya sederhana, jangan terlalu ke depan, nanti kasihan kamu banyak pikiran. Nanti ini gimana ya, ini gimana. Uang satu aja belum selesai kamu rampung kan? Paham itu? Ya. Mikir sederhana dulu. Terima kasih Ustaz. Iya, Allah ya barik fiik. Iya. Ya satu lagi dari Zoom sebelum saya tutup. Baik Ustaz, saya bacakan lewat chat Ustaz. Iya. Bismillah Ustaz, salah satu keluarga anak qadarullah ada yang LGBT. Ana tantanya, apa yang harus Ana lakukan? Mohon solusinya Ustaz, jazakallah khair. Bro, pendekatan banyak sekali itu. Coba baca ini ya, kiat-kiat untuk mengatasi LGBT ya. Ada tulisan-tulisan banyak di internet tuh, yang para pakarnya juga sudah tulis. Itu penyakit, mesti disembuhkan. Ada yang harus kasih perhatian, keluarga. Kalau dia sudah punya suami ya, sudah punya istri ya, harus juga ada yang dekati gitu. Masalah komunikasi perlu dijalin. Kedekatan pada agama juga harus ada gitu. Kompleks masalahnya. Wallahu a'lam. Dan lingkungannya dia harus jauhi, dia harus hindari. Baik, demikian insyaallah besok pagi kita bahas tentang pembatal wudhu. Insyaallah ketemu lagi jam 5:04. Mudah-mudahan kita terus diberikan kesehatan, panjang umur, dan Allah memberikan kita kebaikan yang banyak. Kita cukupkan, tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.